Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Padilah dari Prodi Matematika. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah dari Bapak Muhammad Rizal Umami MPD, yaitu mata kuliah Aljabar. Materi di sini yaitu tentang inverse matrix. Inverse matrix merupakan salah satu metode penting sebagai penyelesaian soal-soal metrik dalam matematika. Istilah-istilah yang sering dikenal dalam materi matriks yaitu matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks skalar, transform matriks, dan inverse matriks. Berikut ini merupakan tabel dan matriks dari kandungan makanan. Kandungan makanan, jenis makanan setiap ONS. KLM, K di sini sebagai kalsium, L di sini sebagai besi, M di sini sebagai vitamin. K kolom pertama 30, 10, 10. Besi pada kolom kedua 10, 10, 30. Vitamin pada kolom ketiga 30, 10, 20. Dari gambar dan tabel di atas, koeferen dapat melihat jenis tabel kandungan makanan yang terdiri dari kalsium, besi, dan vitamin, serta jenis makanan setiap ONS-nya. Tabel kandungan tersebut diubah ke dalam bentuk sebuah matriks sehingga akan lebih memudahkan perhitungan variabel tersebut. Pada gambar di atas terlihat matriks terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sehingga matriks KLM disebut matriks 3 kali 3. Oleh sebab itu, matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang tersusun dalam baris dan kolom yang terletak di dalam kurung atau siku. Bilangan dalam kurung dinamakan elemen, unsur, atau komponen matriks. Pada matriks KLM di atas, elemen matriksnya adalah sebagai berikut. K sama dengan tutup kurung kurawal 30, 10, 10 tutup kurung kurawal. L sama dengan tutup kurung kurawal 10, 10, 30, dan M sama dengan tutup kurung kurawal 30, 10, 20 tutup kurung kurawal. Sebuah matriks mempunyai ordo M kali N, misalnya AM kali N sama atau atau A2 kali 3. Maka ordo dari matriks A adalah 2 kali 3, di mana 2 adalah baris dan 3 adalah kolom. Apabila sebuah matriks ordonya M sama dengan N, maka matriks itu dinamakan matriks persegi. Sedangkan jika M atau sama dengan N disebut matriks persegi panjang. Ada istilah-istilah yang sering dikenal dalam materi matriks yaitu materi matriks persegi. Matriks baris, matriks kolom, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks skalar, transform matriks, dan inverse matriks. 1. Matriks persegi. Di sini bisa dilihat tabelnya. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah elemen pada baris dan kolom adalah sama. Setelah itu, karena bentuknya berupa bujur sangkar, terdapat diagonal utama dan diagonal sekunder pada matriks persegi. Diagonal utama adalah bagian diagonal yang menurun ke bawah. Contohnya adalah tutup kurung kurawal A11, A22, A33, dan seterusnya. Sedangkan diagonal sekunder adalah bagian diagonal yang naik ke atas. Contohnya adalah AM1, A1N, dan lain-lain. 2. Matriks baris.
Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja, sehingga order dari tersebut adalah A1 kali N. Contoh dari matriks baris tersebut adalah A sama dengan 2 dan 0, dan B 3 min 1 5 0. Matriks A adalah matriks baris berordo 1 kali 2. Sedangkan matriks B adalah matriks baris berordo 1 kali 4. 3. Matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Matriks kolom adalah matriks yang berordo M kali 1. Bisa dilihat di sini contoh matriks kolom. Matriks A adalah matriks kolom berordo 3 kali 1. Sedangkan matriks B adalah matriks kolom berordo 4 kali 1. 4. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0. Jelas ya? Kalau matriks 0 berarti nilainya semuanya 0. Matriks 0 dinotasikan sebagai OM kali N. Contoh matriks 0 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya tabelnya dari sini. Nomor 5, matriks identitas. Matriks identitas atau sering disebut matriks satuan adalah matriks yang semua diagonalnya adalah sama yaitu bernilai 1. Simbol dari matriks identitas adalah miring. Contoh dari matriks identitas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel di sini ya teman-teman. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonalnya bernilai sama, sehingga A11 sama dengan A22 sama dengan seterusnya AMN sama dengan K. Nilai K dapat bernilai sembarang. Contoh dari matriks skalar adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini tabelnya. Matriks A adalah matriks skalar berordo 2, sedangkan matriks B adalah matriks skalar berordo 3. Transform matriks. Transform matriks adalah matriks yang baru diperoleh dengan dengan menukarkan letak baris dan kolom dari matriks sebelumnya. Transform matriks disimbolkan dengan memberi aksen atau T di bagian atas pada matriks sebelumnya. Contoh A menjadi A aksen B menjadi B T. Rumusan transform matriks adalah sebagai berikut. Contoh dari transform matriks adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman dari tabelnya. Yang ke-8, inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan inverse dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi A, B sama dengan BA sama dengan miring. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat min 1 di atas hurufnya. Huruf matriks B adalah inverse matriks A ditulis B sama dengan A min 1 dan matriks A adalah inverse dari matriks B ditulis A sama dengan B min 1. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matriks terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Inverse matriks A berordo 2 dapat langsung kita peroleh dengan cara 1. Tukar elemen-elemen pada diagonal utamanya. Yang kedua, berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya. Ketiga, bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya. Nah, rumusan dari inverse matriks persegi berordo 2 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel di sini ya, matriks dominor M dari matriks A. Bisa dilihat dan dibaca aja ya teman-teman. Jika matriks A
sama dengan buka kurung A, B, C, D, tutup kurung dengan determinan A sama dengan A kali D min B kali C, maka inverse matriks A dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini rumusnya dengan nilai determinan A sama dengan 0. Dalam penyelesaian matriks 3 kali 3 ada beberapa istilah yang kita ketahui, yaitu determinan, sarus, minor, kofaktor, dan adjoin. Sebagai contoh, apabila terdapat matriks 3 kali 3 sebagai berikut. A sama dengan A, B, C, D, F, G, H, I, tutup kurung, maka rumus untuk mencari inversnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, determinan seharusnya menjadi sama dengan A kali AX EX plus BX FX G min CX DX H min CX EX G min AX FX H min BX DX. Selanjutnya, penentuan adjoin dapat terlihat dari gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Dari gambar terlihat terdapat simbol C kapital, di mana letak nilai C sudah ditranspor dari baris ke kolom. C merupakan singkatan dari kofaktor. Penentuan nilai kofaktor diperoleh dari penentuan nilai minor suatu matriks. Penentuan nilai kofaktor dan minor adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini sebagai kofaktor. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.